industri, dan lain sebagainya. Dan kemudian hal yang perlu kita cermati bersama bahwa ada sebuah fenomena the web as a curriculum. Jadi kita menggunakan web sebagai kerangka kurikulum karena di dalam web itu Ibu dan Bapak akan menemukan berbagai kerangka-kerangka keilmuan yang boleh jadi dia lebih mutakhir dibandingkan dengan apa yang diajarkan di kelas dalam konteks konvensional. Kemudian akses terhadap expert, dan berikutnya seorang learner, seorang pembelajar, dia adalah konten prosedur dan seorang yang membagikan sesuatu hal pada masyarakat dan halayak umum. Ibu dan Bapak, kita tahu betul kalau Ibu dan Bapak sempat jalan-jalan ke Akademia Edu atau Research Gate dan lain sebagainya, maka kita akan menemukan karya-karya mahasiswa kita. Kadang-kadang siswa-siswa dari madrasah kita sudah mulai belajar, mereka mengemukakan pendapatnya, menyimpan makalah-makalahnya, dan ini adalah salah satu hal yang kemudian perlu kita fasilitasi, sebab kita berharap bahwa konten prosedur dan share ini perlu kita atur dalam bentuk guide-guide, dan fungsi dosen salah satunya adalah bagaimana dia membentuk research guide yang bagus. Ibu dan Bapak, ketika kita bicara tentang dunia kekinian, maka Ibu dan Bapak akan ketemu dengan berbagai fenomena. Misalnya World Economic Forum menyebut bahwa proses skill yang dibutuhkan oleh insan-insan manusia yang eksis pada tahun 2015 misalnya, dia menyebut 1-10, kemudian pada tahun 2020 hilang tentang makna penting dari quality control dan active listening, diganti dengan emotional intelligence dan cognitive flexibility. Dan kemudian di tahun 2025, 2 tahun ke depan itu atau 3 tahun ke depan, maka dirumuskan oleh World Economic Forum ada 4 tipe oleh pengambil tipe dari keterampilan yang harus dimiliki oleh alumni kita ketika mereka menapaki kehidupan adalah problem solving. Untuk problem solving ini kemampuan yang dimiliki adalah analytical thinking and innovation, kemudian complex problem solving, critical thinking and analysis, kemudian creativity, originality and initiative, dan reasoning, problem solving and idea. Ibu dan Bapak, kemudian ada self-management, ada working with people, teknologi, use development. Ibu dan Bapak, perlu saya sampaikan bahwa tema-tema ini itu menjadi bagian penting dari kita. Karena kita berkeinginan agar alumni dari perguruan tinggi kita, mereka yang mampu menapaki kehidupan secara bermakna ketika mereka hidup dalam ruang hidup sesungguhnya. Ketika mereka melepaskan statusnya sebagai mahasiswa, sebagai dari bagian anggota masyarakat yang produktif, maka mereka harus memahami tentang apa yang dibutuhkan pada zamannya. Karena kita berkeinginan siswa kita tidak berada pada sudut-sudut peradaban, tidak berada pada pojok-pojok perkembangan zaman, tetapi mereka berada pada posisi mainstream. Untuk mainstream, maka kita perlu memahami apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Maka Ibu dan Bapak, dosen apapun kita harus memahami bahwa analytical thinking and innovation itu bagian penting ketika seorang alumni dari perguruan tinggi berkarya di tahun 2025 harus memiliki skill seperti ini. Ibu dan Bapak, maka saya ingin menyampaikan bahwa tadi saya ingin menyampaikan bahwa proses pembelajaran bagi seorang dosen tidak akan pernah berhenti, karena kita selalu berkeinginan untuk beradaptasi dengan setiap dinamika zaman. Izinkan saya untuk mencoba mengutip salah satu pandangan dari Albert Einstein misalnya. Dia menyatakan bahwa the measure of intelligence atau ukuran dari kecerdasan seseorang is ability to change. Itu adalah bagaimana kemampuannya untuk berubah. Maka Ibu dan Bapak, dari tahun ke tahun dengan segala fenomenanya itu berubah, maka pandangan kita, cara belajar kita pun harus senantiasa aktual dengan berbagai hal yang dibutuhkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, standar profesionalisme dosen itu berkutat pada 4 hal, paling tidak ini dalam catatan saya. Yang pertama ada pengakuan atas kepakaran atau tinggi penguasaan terhadap disiplin ilmunya oleh kelompok sejawat, peer review. Seorang pakar itu adalah apabila dia memperoleh pengakuan dari mitranya. Kemudian pengembangan kepakaran, ini bisa dilakukan dengan proses pembelajaran tanpa henti, melakukan penelitian ilmiah, selalu melakukan dialektika, membangun ilmunya dalam ruang-ruang ilmiah. Kemudian berikutnya adalah kualitas layanan profesi dengan menerapkan teknologi institusional
sertifikasi di bidang pengajaran, dan tentu saja bermuara pada kepuasan dari mahasiswa kita. Dan yang terakhir adalah seorang dosen yang profesional atau standar profesionalisme dosen adalah ketika dia menggunakan etika sebagai landasan ketika dia bekerja. Ibu dan Bapak, kompetensi dosen sebagai yang mana kita maklumi bersama ini ada 4 hal. Ini menurut pandangan-pandangan yang sudah lawas yang menyebut bahwa seorang dosen itu dalam menjalankan tugasnya perlu memiliki kompetensi profesional, yakni keluasan wawasan akademik termasuk kedalaman pengetahuan terhadap materi yang ditekuni, menguasai struktur dan metode keilmuan berikut langkah-langkah penelitian, dan kajian kritis untuk mendalami pengetahuan dan materi pada bidang-bidang studi tertentu. Ibu dan Bapak, kompetensi pedagogik ini juga menjadi pencitra dari dosen ketika dia memahami berbagai pendekatan pembelajaran, pengelolaan kampus dan kelas, termasuk sampai dengan proses evaluasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang belajar bersamanya. Kemudian kompetensi kepribadian, yakni menampilkan sosok dosen yang teladan. Dia yang memiliki kepribadian yang unggul, dia selalu menyapa, wajahnya selalu ramah. Jadi kalau dalam tema-tema tertentu kadang-kadang kita bilang bahwa seorang dosen, seorang alim itu harus memiliki wajah yang ramah, tidak marah. Dia yang membina, tidak menghina. Dia yang mengajar, tidak menghajar. Dia yang mengajak, tidak mengejek. Dia yang mencinta, bukan mencerca. Ibu dan Bapak, proses bullying di dalam kelas, apalagi sumbernya dosen, itu tidak boleh dan terlarang. Dan kemudian hal yang berikutnya yang penting adalah bagaimana seorang dosen memiliki kompetensi sosial, yakni dia mampu menghargai kemajemukan, aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, dan mampu bekerja dalam sebuah teamwork. Dia menyadari sebuah kebinekaan adalah bagian dari sesuatu hal yang sunatullah, given dari Sang Holik, dari Tuhan kita, dan kita memahami dan memberikan toleransi yang cukup pada setiap insan-insan ketika dia memang secara fitrah itu memiliki perbedaan-perbedaan. Ibu dan Bapak, seorang dosen itu adalah yang mampu memetakan kemampuan dirinya. Dan saya ingin mengingatkan pada kita semua, ini sebagai contoh saja, ini adalah bidang saya, Ibu dan Bapak, bahwa saya adalah seorang guru besar di bidang riset teknologi informasi. Kajian-kajian yang saya minati, passion saya, dan memang sudah saya lewati. Saya suka dengan manajemen strategik dan saya suka dengan teori pengambilan keputusan. Maka bidang keahlian saya salah satunya adalah saya mendeklar bahwa saya adalah orang yang tepat ketika mengkaji strategic management of information technology. Kemudian karena bidang keahlian saya adalah riset teknologi informasi, maka penguatan karakteristik pengetahuan saya adalah orang yang kuat di dalam metodologi pengembangan IT, analisis kebutuhan IT, metode perancangan IT, termasuk kualitas dan keamanan sistem, itu menjadi bagian yang menjadi penciri khas dari keilmuan saya. Dan kemudian riset teknologi informasi juga memiliki kekuatan ketika dia terimplementasi dalam aplikasi. Maka sistem informasi, decision support system atau sistem pendukung keputusan, expert system atau sistem bakar, control management itu adalah bagian yang saya declare, itu adalah bagian dari kompetensi inti saya. Sementara pada dunia lain, karena saya mengalami berpengalaman pada dunia pendidikan, saya pun boleh bercerita tentang pendidikan. Dan sains dan teknologi adalah bagian dari passion saya juga, maka saya memahami bahwa saya pun perlu pengokohan dan penguatan di ilmu dasar maupun ilmu terapan, dan termasuk di dalamnya ketika kita melakukan pencampuran, misalnya aplikasi untuk ilmu kimia, aplikasi pembelajaran berbasis teknologi untuk matematika, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak, model-model seperti ini harus mulai kita petakan, karena Ibu dan Bapak jangan kemudian merambah ke hal-hal yang terlalu jauh, dan itu membuat kompetensi inti kita, rumpun keilmuan kita menjadi tidak jelas. Ibu dan Bapak, karakteristik dosen yang dikehendaki itu paling tidak dalam referensi yang saya miliki, dia adalah yang merangsang pembelajaran. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh William Ward. Dia menyatakan bahwa guru biasa saja itu hanya mampu menceritakan. Guru yang baik itu adalah orang yang mampu menjelaskan. Guru yang unggul, dia mampu menunjukkan dan mempraktikkan. Dan guru yang hebat atau dosen yang hebat adalah dia yang harus menginspirasi.
Dan kemudian dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas, mengetahui materi kuliah yang diampu, mempersiapkan materi yang terorganisir dengan baik. Saya ingin menyampaikan pada butir 4 ini, Ibu dan Bapak, prepare adalah segalanya. Bukankah kita pernah dinasihati oleh orang-orang tua kita bahwa apabila Anda melakukan sesuatu tanpa persiapan, maka siaplah turun panggung menanggung malu. Kemudian memiliki antusiasme yang dinamis. Saya ingin menyampaikan bahwa seorang dosen yang baik adalah yang tahu bagaimana mengeluarkan yang terbaik dari mahasiswanya. Dia selalu mampu mengangkat sesuatu hal yang tersembunyi dari mahasiswanya. Kemudian memiliki kepedulian pribadi terhadap mahasiswa, keterampilan berinteraksi. Saya ingin menyampaikan bahwa kadang-kadang ini saya bunyikan kadang-kadang, nasihat dalam bentuk lelucon itu terkadang lebih manfaat daripada pengajaran yang paling serius. Sehingga tampil dengan senyum, dengan berbagai joke itu menjadi bagian penting. Kemudian memiliki kepribadian yang kuat dan kokoh ketika dia tidak mentolerir, zero tolerance terhadap contekan dan lain sebagainya. Dan tentu saja yang terakhir adalah memiliki komitmen yang baik. Ibu dan Bapak, nilai luhur pembelajaran pada dasarnya, pembelajaran itu memiliki 4 karakter. Yang pertama adalah olah pikir untuk menciptakan orang yang cerdas, kritis, kreatif, inovatif, serba ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, dan kemudian berorientasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu berpikir reflektif. Jadi Ibu dan Bapak, proses pembelajaran pada dasarnya adalah mencerdaskan. Tetapi pada sisi lain dia pun juga harus mengolah sesuatu hal yang sifatnya olah hati, bahwa seorang akademisi yang baik adalah dia yang jujur, dia yang beriman dan bertakwa, dia amanah, dia adil, dia bertanggung jawab, berempati, kemudian pantang menyerah, rela berkorban, berjiwa besar ketika menghadapi berbagai tantangan dan lain sebagainya. Dan kemudian Ibu dan Bapak, saya juga ingin menyampaikan bahwa sebuah proses pendidikan yang baik itu juga menyangkut tentang bagaimana mengolah raga kita agar dia menjadi tangguh, disiplin, sportif, handal, memiliki mampu bersahabat, bersportif dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya yang tak kalah penting adalah dia yang peduli. Ibu dan Bapak, kalaulah kita hanya mengandalkan pada ruang kecerdasan, maka boleh jadi ini ada yang ikut-ikutan gambar. Kalau hanya pada ruang kecerdasan, maka boleh jadi dia akan tampil sebagai orang-orang yang tidak memahami. Dan saya ingin menyampaikan bahwa ketika mengambil keputusan penting, janganlah pernah dilakukan ketika engkau marah. Sebab setengah kecerdasanmu lagi hilang. Maka olah hati menjadi penting. Dan kemudian ketika engkau sakit juga jangan pernah mengambil keputusan. Sebab kita butuh orang-orang yang, kalau orang yang lagi sakit itu setengah kebijaksanaannya lagi hilang. Maka seseorang yang memiliki nilai luhur pembelajaran adalah dia yang komprehensif di dalam proses pembelajarannya. Ibu dan Bapak, ini adalah pengembangan diri di mana didefinisikan awal dosen itu sebagai pendidik dan ilmuwan. Kemudian untuk menjadi pendidik yang profesional itu adalah dia yang memiliki nilai-nilai profesional yang dibalut dengan atau dibingkai dengan budaya akademik. Sehingga dia memiliki perilaku yang berkarakter, yaitu yang tadi sebut ada 4 ruang olah, ada yang olah pikir jadi cerdas, kemudian peduli, jujur, dan tangguh. Ibu dan Bapak, ini adalah masyarakat akademik, bahwa Ibu dan Bapak pada dasarnya mahasiswa dan dosen masuk ke bawah lingkungan kampus. Dan tentu saja arah dan orientasinya adalah untuk pengembangan budaya akademik, di mana kejujuran, kebenaran, kebaikan itu menjadi segalanya, yang dibalut dengan ruang-ruang etika akademik untuk kemudian memperoleh nilai-nilai luhur, yaitu cerdas, tangguh, jujur. Dan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita membingkai segala sesuatunya budaya akademik. Jadi Ibu dan Bapak, pada hakikatnya ketika kita melakukan aktivitas kita di masyarakat akademik dengan berbagai dinamika eksternal maupun instrumentasi dalam bentuk-bentuk kebijakan, itu pada dasarnya kita ingin menciptakan budaya akademik. Dan Ibu dan Bapak, ini adalah slide terakhir saya, bahwa apa yang kita lakukan semuanya akan memperoleh penghargaan. Di pendidikan kita akan memperoleh angka kredit, termasuk di dalamnya gaji, dan ada penghargaan-penghargaan. Di dalam penelitian dengan model publikasi, paten, penguasaan iptek, dan seni, maka kita akan memperoleh pengakuan rekognisi pada angka kredit, dana penelitian, dan penghargaan.
termasuk dalam pengabdian pada masyarakat, maka kita dalam implementasinya jasa dan nilai-nilai baru, kita pun akan memperoleh jasa kerjasama dan penghargaan. Ibu dan Bapak, pengelolaan kepegawaian pada dasarnya bermuara pada 4 hal ikhtiar kita. Ada yang disebut dengan 4K. Yang pertama, seorang dosen harus meningkatkan kualifikasinya sampai S3. Kemudian dia meningkatkan kompetensinya, tidak boleh berhenti belajar. Kemudian dia harus meningkatkan karir, ngurus itu yang namanya kepangkatan. Dan yang terakhir, kesejahteraan untuk menyapa keluarga kita agar kita mampu melayani masyarakat dengan baik dan juga memberikan makna terhadap orang-orang yang berada di rumah kita.